Di mana Tuhan mengundang Anda untuk taat dengan rendah hati? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog Senin kami. Izinkan saya memulai dengan cerita tentang seorang pria yang pendiam, patuh, telah mengubah hidup ribuan orang. Pastor Ander Trakem. Selama Perang Dunia Kedua, Trakem melayani sebuah desa Protestan kecil di Perancis Selatan, bernama Le Chambon-sur-Lignon. Ia bukan orang terkenal atau berkuasa, ia hanyalah seorang pastor yang percaya bahwa setiap hidup manusia adalah milik Tuhan. Ketika Nazi mulai menangkap orang-orang Yahudi, Trakem tidak berpidato atau mencari perhatian. Ia hanya membuka gerejanya, rumahnya dan desanya. Di bawah kepemimpinannya, warga Le Chambon melindungi lebih dari 3.000 pengungsi Yahudi. Banyak di antaranya adalah anak-anak. Mereka memalsukan dokumen, berbagi makanan, dan mempertaruhkan nyawa mereka. Bukan karena pemberontakan, melainkan karena ketaatan pada hukum kasih Allah. Trakem pernah berkata, "Saya tidak tahu apa itu orang Yahudi. Saya hanya tahu manusia." Kerendahan hatinya tidak berisik, tidak dramatis, tetapi dijalani. Dan ketaatan yang rendah hati seperti inilah yang membawa kita ke Injil hari ini. Injil Lukas bab 2, ayat 22-24. Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sebuah momen yang sederhana, hampir tersembunyi, tapi itu mengungkapkan dua kebenaran suci tentang Yesus dan ibunya. Kebenaran suci pertama, pemurnian Maria. Menurut hukum Musa, seorang perempuan yang melahirkan perlu menjalani ritus pemurnian. Namun Maria, yang dikandung tanpa noda dosa, penuh rahmat, tidak membutuhkan pemurnian itu. Tetapi ia tetap menaati hukum tersebut. Ia tidak berdebat, ia tidak membelah diri. Ia tidak menuntut pengecualian. Maria menunjukkan kepada kita bahwa kekudusan sejati memilih kerendahan hati daripada penegasan diri. Ia mengajarkan bahwa ketaatan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang berakar pada kasih. Kebenaran suci kedua, Yesus dipersembahkan. Setiap anak laki-laki sulung harus dipersembahkan dan ditebus sebagai kenangan akan Paskah. Namun Yesus adalah putra Allah yang kekal, anak domba sejati, imam agung sejati. Ia tidak membutuhkan penebusan, namun ia rela dipersembahkan. Mengapa? Supaya kita dapat dipersembahkan bersama Dia. Dalam kerendahan hatinya, Yesus masuk ke dalam ritus manusia, agar kita dapat masuk ke dalam hidup ilahinya. Ia tunduk pada hukum, agar kita terbebas dari hukum dosa. Ia dipersembahkan di bait Allah, agar hidup kita menjadi persembahan kepada Bapa. Peristiwa ini menubuatkan seluruh hidup Yesus dalam pembaptisannya. Walaupun tanpa dosa, ia masuk ke dalam ritus pertobatan, agar kita dikuduskan. Dalam sengsaranya, walaupun tidak bersalah, ia menderita karena dosa-dosa kita. Dalam kebangkitannya, kerendahan hatinya dimahkotai dengan kemuliaan, membuka surga bagi kita. Setiap langkah hidupnya adalah kerendahan hati yang nyata. Setiap langkah adalah ketaatan karena kasih. Dan setiap langkah mengundang kita untuk mengikutinya. Seperti Maria, kita dipanggil untuk merangkul ketaatan yang rendah hati.
Dan seperti Yesus, kita dipanggil untuk mempersembahkan diri sepenuhnya kepada Bapa. Bahkan pengorbanan yang tersembunyi, yang tidak dilihat siapapun, menjadi sangat berdaya ketika dipersatukan dengannya. Pastor Truck tidak menyelamatkan banyak nyawa karena ia luar biasa, melainkan karena ia taat. Karena dia mengatakan ya kepada Tuhan dalam keheningan dan rendah hati yang dituntut oleh kekudusan. Maka dalam doa hari ini, renungkanlah di mana Tuhan mengundang saya untuk taat dengan rendah hati. Apakah ada pengorbanan yang saya hindari karena terasa tidak nyaman atau tidak terlihat? Di bagian mana saya melawan kehendak Tuhan, alih-alih mempersembahkan diri bersama Kristus? Mintalah Maria mengajarkan kerendahan hatinya, dan mintalah Yesus membagikan ketaatannya kepada Anda. Persembahkan hidup Anda kepada Bapa, tersembunyi, sederhana, tidak sempurna, dan bahwa Anda menjadikannya persembahan cinta yang murni, dan biarkan Dia menjadikannya persembahan kasih yang murni. Baik, itu saja untuk hari ini, saudara-saudari terkasih. Jika refleksi ini membantu Anda, silakan like, subscribe, dan bagikan kepada siapapun yang membutuhkan penguatan hari ini. Terima kasih sudah bergabung, dan saya sungguh berharap berjumpa kembali dengan Anda Senin depan. Dan seperti biasa, tetaplah terbuka pada rahmat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, sumber segala kebaikan, kami bersyukur atas kerendahan hati Bunda Maria dan ketaatan sempurna Yesus. Ajarlah kami untuk merangkul kehendak-Mu dengan penuh kepercayaan, meskipun itu menuntut pengorbanan. Sucikan hati kami, perdalam kerendahan hati kami, dan jadikan hidup kami persembahan yang sejati bagi-Mu. Tolonglah kami meneladani penyerahan diri Maria dan kurban sempurna Kristus, agar kami sungguh hidup sebagai anak-anak-Mu. Kami mohon ini dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, Gereja Katolik kita, dan Couples for Christ.